lagi dikit bahannya, ya. Saya lanjut lagi dikit bahannya. Jadi dari liturgi sinagog, dari perkembangan rumah ibadah sinagog, lalu kita melihat pejabat di sinagog. Sebenarnya nanti kita bisa melihat fungsi sinagog, ya. Kalau kita mau lihat fungsi sinagog dari sisi ibadah, ya kita sebut aja sinagog adalah rumah ibadah orang Yahudi. Yang paling banyak kita pahami adalah titik ini, nomor 1 ini kan. Apa itu sinagog? Sinagog adalah rumah ibadah orang Yahudi. Setelah Bait Allah tidak ada, kira-kira begitu. Ya, atau setelah orang-orang Yahudi terbuang ke Babel dan ke Asyur. Ya. Tapi sebenarnya sinagog juga punya peran, punya fungsi lain, yaitu sinagog menjadi tempat orang belajar. Ya, orang-orang Yahudi dalam hal ini belajar ya bahasa Ibrani, ya, dan pelajaran-pelajaran lainnya terkait dengan hidup, ya. Jadi baik keilmuan maupun hidup, ya. Bahkan dikatakan sinagog itu juga bisa menjadi tempat pengadilan, ya. Nah, ini adalah berdasarkan orang melacak sinagog itu dari mana awalnya. Jadi sinagog itu digambarkan sebelum pembuangan, ya. Ada yang menggambarkan sebelum pembuangan. Jadi sinagog itu sebelum pembuangan sudah mulai ada, dan di sinagog itu justru awalnya diadakan sebagai tempat pengadilan, ya. Karena hukum agama dan hukum sipil orang Yahudi pada dasarnya sama, ya. Mereka tidak membedakan hukum agama dan hukum sipil, tapi hukum agama dan hukum sipil itu menyatu, ya. Mirip dengan daerah tertentu di Indonesia, misalnya Aceh begitu, menerapkan hukum agama, ya, jadi hukum sipil. Jadi di situ diadakan mengadili orang-orang dengan persoalan-persoalan moral dan lain-lain, ya, termasuk kadang-kadang kriminal. Jadi selain belajar tempat pengadilan, sinagog juga bisa banyak menjadi tempat fungsi yang lainnya, ya, menjadi memainkan fungsi-fungsi lainnya untuk pertemuan-pertemuan tertentu bagi orang-orang Yahudi, ya. Nah, berdasarkan teori bahwa sinagog sudah ada sebelum pembuangan, maka mereka mengatakan sebenarnya awalnya sinagog ya tempat pengadilan, tempat belajar, tempat pertemuan. Sampai dengan akhir-akhirnya ketika orang terbuang ke Babilonia dan Asyur, baru sinagog di situ menjadi tempat orang juga menyelenggarakan ibadah. Jadi mereka mengatakan dari awalnya ya sinagog fungsinya sebenarnya bukan untuk ibadah. Ya, sinagog fungsinya macam-macam, tapi bukan untuk ibadah. Sampai di pembuangan, baru sinagog juga menjadi tempat ibadah. Jadi fungsi awal sinagog adalah hal-hal yang lain, belajar, pengadilan, pertemuan-pertemuan, ya, sampai akhirnya ditambahkan yang terakhir menjadi tempat beribadah. Ya, ini menarik juga, ya, uraian seperti ini. Oke, sampai sini dulu tentang sinagog, silakan. Jadi kita sudah melihat cukup banyak tentang sinagog, karena ini menjadi latar belakang yang besar untuk nanti lahirnya gereja. Silakan kalau ada hal-hal mau didiskusikan.